Mereka pada saat terbenam matahari, menurut perhitungan mereka hilal sudah ada. Ya, mereka menyatakan Sabtu itulah hari Arafah. Itu karena kandungan anjuran untuk banyak beribadat. Namun di balik itu juga ada tujuan tentunya. Tinggal sikap kita apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang terhormat, kita berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang banyak nilai ibadatnya di situ sebenarnya. Dan bahkan dianjurkan juga untuk memperbanyak beribadat, terutama pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah di dalam Al-Quran bersumpah dengan menyebut 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Wal fajri walayalin ashrin, demi waktu fajar dan 10 hari atau malam 10. Maksudnya di situ adalah 10 hari dan 10 malam di bulan Dzulhijjah. Artinya begitu utamanya, begitulah, sehingga bersumpah dengan keistimewaan 10 malam ya, 10 hari. Dari pertama tentunya. Sekarang malam ini kita malam ketiga. Kalau kita memang berdasarkan hisab dan ru'yat, memang pada malam Sabtu adalah awal Dzulhijjah. Kita menentukan malam Sabtu awal Dzulhijjah itu tentu setelah melakukan hisab, perhitungan. Dan kalau ru'yat pun juga untuk di Indonesia, pada malam Sabtu itu bulan tidak bisa dilihat. Hilal tidak kelihatan karena dia berada di bawah ufuk. Nah, ini agak berbeda dengan penentuan awal Ramadan menurut Muhammadiyah. Apabila di situ melihat atau membandingkan dengan ketetapan Kementerian Agama, pemerintah, dan ormas lain. Kalau Muhammadiyah menetapkan kemarin itu 1 Ramadan, itu berdasarkan hisab bahwa hilal itu ada di atas ufuk walaupun ketinggiannya kecil sekali di saat matahari terbenam. Nah, di beberapa wilayah di Indonesia tentunya itu. Sementara pemerintah mempunyai standar bahwa hilal itu bisa dilihat atau bisa diperhitungkan untuk dijadikan sebagai standar awal Ramadan apabila ketinggiannya minimal 3 derajat. Nah, itu yang menjadi alasan sehingga berbeda. Muhammadiyah yang jelas ada begitulah. Apakah 1 atau bahkan kurang dari 1 derajat, sekian menit dan detik, tetapi dia ada di atas ufuk menurut perhitungan, maka sudah bisa dinyatakan bulan baru. Lalu berbedalah mengawali Ramadan. Muhammadiyah lebih dulu 1 hari, sementara kalender pemerintah dan ormas juga yang menentukan bahwa itu belum. Dan yang sangat memungkinkan karena Sya'ban bisa digenapkan menjadi 30. Sementara bagi Muhammadiyah Sya'ban 29. Nah, sekarang penentuan Dzulhijjah, Muhammadiyah dengan ormas maupun juga pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pada malam Jumat yang lalu, malam ke-29 Dzulqa'dah, itu belum nampak hilal. Masih di bawah ufuk itu menurut perhitungan. Dan kalau di ru'yat pun juga tidak ada seluruh Indonesia. Tapi menggenapkan Dzulqa'dah sehingga 1 Dzulhijjah pada tanggal 1, maka bisa dibuktikan dengan ru'yat maupun perhitungan. Pada malam Jumat itu hilal di seluruh Indonesia di bawah 0 derajat, -3 rata-rata ya. Terutama kalau di tengah-tengah Indonesia, di Jogja umpamanya diambil, itu -3 derajat. Juga 32 menit dan 39 detik minusnya. Dan pada saat ijtima'nya, ijtima' itu artinya pertemuan antara bulan, dalam hal itu berbentuk sabit,
dengan matahari itu pada waktu sudah beberapa jam, tepatnya jam 19 lah, atau 19:39. Artinya bertemunya bulan dengan matahari di bawah ufuk. Nah, ini kan jelas sekali tidak mungkin dilihat pada jam 19:39. Jadi benar-benar di bawah ufuk dan tidak bisa dinyatakan bahwa pada malam Jumat itu sebagai awal Zulhijjah, itu tidak. Sehingga harus menggenapkan Dzulqa'dah dan kemudian menjadikan malam Sabtu sebagai awal bulan. Tapi di negara lain tentunya berbeda. Itu untuk Indonesia dan ke wilayah timur. Tapi yang dari Indonesia ke barat, mungkin Sri Lanka, Pakistan, lebih-lebih negara Arab dan Arab Saudi, mereka pada saat terbenam matahari, menurut perhitungan mereka hilal sudah ada. Beda waktu antara kita dengan Arab Saudi jelas 4 jam. Sementara menurut perhitungan kita di Indonesia, hilal itu akan ada, dia akan ada di atas ufuk pada jam 19. Berarti kalau di Arab Saudi itu jam 16 sore sudah ada. Nah, itu pada malam Jumat. Nah, lebih-lebih lagi di samping perhitungan itu menyebutkan adanya hilal sebelum terbenam matahari, ada yang melaporkan telah melihat, menyaksikan adanya hilal sebelum persis saat terbenam matahari. Nah, kalau begitu tambah yakin bagi orang Arab Saudi, sehingga menjadikan bahwa 1 Zulhijjah adalah hari Jumat. Nah, ini berbeda dengan kita di Indonesia. Ini kalau bulan Ramadan dulu kita sepakat, karena kita melihat waktu itu walaupun kecil, menghitung ada hilal saat matahari terbenam. Maka tentu mereka yang berbeda waktu lebih besar lagi hilal itu dan disaksikan. Itu pada awal Ramadan, sama-sama berpuasa. Nah, kali ini menentukan awal Dzulhijjah kita berbeda karena melihat faktor awal menentukan. Ya, memang benar-benar kita konsistenlah kita itu ya menyatakan kalau memang ada kita akan menyatakan bulan baru, sehingga kalau Ramadan ya puasa, mulai puasa. Kalau bulan haji ya kita katakan itu 1 Zulhijjah. Kalau memang ada, ini memang tidak ada ya tidak bisa kita membikin-bikin. Jadi tidak ada alasan bahwa Indonesia harus mengikuti Arab Saudi yang mereka itu menentukan 1 Zulhijjah hari Jumat. Maka bagi Indonesia yang belum melihat dan perhitungan juga menyatakan belum ada hilal, tentu dia berdasarkan apa yang disaksikan. Nah, berkenaan dengan ibadat pada bulan Dzulhijjah, ikutilah sebagaimana penanggalan, walaupun nanti akan terjadi perbedaan di mana kita dianjurkan untuk berpuasa, terutama pada hari Arafah. Hari Arafah bagi orang Arab Saudi dan beberapa negara yang tentu ya mereka terbukti ada hilal begitu, maupun perhitungan atau penglihatan dengan hisab atau ru'yat, ya mereka menyatakan Sabtu itulah hari Arafah. Dan memang dianjurkan hari Arafah itu untuk berpuasa. Banyak hadis yang menyebutkan keutamaan berpuasa hari Arafah, yakni 9 Zulhijjah. Maka bagi kita yang memang sudah menetapkan 1 Zulhijjah pada hari Sabtu, ya 9 Zulhijjah hari Arafah itu nanti hari Ahad. Ini bagi orang yang di luar tanah suci, bagi orang yang tidak melaksanakan ibadat haji. Adapun ada yang mengatakan sebelumnya, yakni hari Tarwiyah, itu hadisnya tidak kuat untuk kita berpuasa. Artinya hadisnya dhaif. Hari ke-8 itu disebut hari Tarwiyah. Sebenarnya ini riwayat yang sahih, karena ada yang mengatakan Tarwiyah itu dari kalimat ro'a, artinya meyakinkan Nabi Ibrahim bermimpi dengan melihat yang kedua kali. Bermimpi itu menyembelih anak beliau Ismail yang kedua kali di dalam mimpi, sehingga disebut ro'a itu Tarwiyah, derivasinya dari kalimat ro'a, tasrifnya gitu kan. Hari menyatakan kepastian memang apa yang dilihat dalam mimpi. Ada yang begitu mengatakan. Tapi yang benar
adalah hari Tarwiyah itu hari pengumpulan air bagi orang yang mau melaksanakan haji di zaman dulu ya. Karena mereka mengumpulkan air untuk pergi ke Mina. Dan di daerah Mina belum ada air saat itu. Maka hari ke-8 mereka mengumpulkan air atau membawa air untuk nanti perjalanan ke Mina. Dan menginap di Mina hari ke-8 itu menurut perjalanan ibadah haji Rasul. Rasulullah tanggal 8 pergi ke Mina, kemudian menginap di situ, dan 9 nanti baru berjalan kaki ke Arafah untuk wukuf. Nah disitulah mereka mengumpulkan air. Zaman dulu ya, yang sementara waktu itu belum banyak air, atau bahkan ada yang mengatakan belum ada air, sehingga perlu membawa air ke Mina. Nah kemudian nanti setelah itu mereka pergi ke Arafah. Maka hari ke-8 disebut hari Tarwiyah. Nah hari ke-9 itu hari Arafah. Orang haji wukuf, dan orang yang di luar tanah haji itu berpuasa. Itu hadis yang sahih. Yakni kalau kita hari Ahad 9 Zulhijjah, sehari sebelum Idul Adha. Kemudian pada hari berikutnya untuk melaksanakan Idul Adha. Dan berkaitan dengan 10 tadi, yang mana Allah menyebut walayalin ashrin, 10 hari atau 10 malam yang mulia itu, maka disunatkan, dianjurkan banyak-banyak beribadat, mengisi waktu itu. Bahkan mulai tanggal 1 kalau kita memungkinkan untuk berpuasa. Jadi 9 hari full, dari hari Sabtu atau dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah berpuasa, puasa sunat. Itu karena kandungan anjuran untuk banyak beribadat, termasuk puasa. Juga tentunya memperbanyak amalan lain seperti zikir, seperti sholat sunat, artinya lebih giat, begitulah. Dan juga yang utama tentunya ya kan, di samping zikir itu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran dari awal Dzulhijjah sampai 10 itu. Bahkan ada orang yang membuat tabel 10 itu ya tentunya kan disibukkan pada hari ke-10 dengan kurban dan sholat Idul Adha. Maka 9 hari dibagi Al-Quran menjadi 9 kelompok. Satu kelompok berapa juz, dan untuk 1 hari dibaca. Nanti hari kedua, kelompok kedua, hari ketiga begitu. Dan diharapkan sampai hari ke-9 sudah khatam, selesai bacaan 30 juz. Itu kalau kita memang lancar bacaannya. Dan ada waktu, lebih-lebih kalau orang yang hafal kan lebih mudah lagi. Kalau memang ada kesungguhan yang membaca Al-Quran, setiap hari membaca antara 3 atau 4 juz atau 3 lebih, insya Allah khatam. Dan 1 juznya 30 menit lah, kalau lancar atau hafal kan begitu. 30 menit selesai. Jadi kalau 3 juz atau lebih, ya 1,5 jam. Bahkan orang-orang yang soleh membacanya di dalam sholat tahajud. Bangun di malam hari, mungkin jam 2 atau jam 1 saat yang sudah 2/3 malam yang disebutkan di dalam hadis bahwa Allah turun dekat dengan hambanya pada waktu sudah 2/3 malam. Itu waktu yang melebihi daripada waktu-waktu yang lain, karena disebutkan Allah dekat dengan hambanya. Menurut zat Allah tentunya tidak bisa kita mengibaratkan dekatnya seperti kita dengan teman, seperti dengan siapa. Tidak begitu. Yanzilu Rabbuna fi sulusail laili, Tuhan turun pada waktu 2/3 berlewat. Tentu di situ ada tujuan, begitulah, tidak sekedar memberitahu, tidak sekedar kabar aja, oh Allah turun pada ini. Bagi hamba yang beriman tentu menyikapi, memahami apa maksud yang demikian itu. Sekalipun kelanjutan dari hadis itu, di situ Allah berfirman, "May yad'uni fa ujibulah." Siapa yang berdoa aku kabulkan. "Wa may yas'aluni fa utilah." Siapa yang meminta aku beri. "Wa may yaghfiru li fa aghfiru lahu." Siapa yang minta ampun, aku ampuni, kata Allah.
Namun di balik itu juga ada tujuan tentunya. Makanya kita disebut oleh ulama tafsir atau ulama hadis adalah waktu yang paling dekat dengan Allah. Kalau kita memang menghayati antara sang pencipta dengan sang makhluk, dengan hambanya. Tinggal sikap kita apa. Maka kalau pada saat itu kita gunakan waktu 2/3 malam itu, nah sisanya itu untuk taqarrub kepada Allah dengan sholat seperti para ulama tadi, as-salafus sholih, mereka mengisi dalam bacaan yang 2/3 itu setiap rakaat dengan ya mungkin kalau dia harus 3 juz gitu, ya setengah juz lah. Jadi kalau sholatnya 2 rakaat 1 juz, 2 rakaat berikutnya 1 juz, 2 rakaat berikutnya 1 juz. Dan kalau ingin 8 rakaat tentunya bisa sampai 4 juz. Bagi kita umpamanya kalau memang bisa membaca, tidak masalah saat membaca sholat itu pegang Quran untuk menjaga daripada kekeliruan. Asal bacaan kita lancar ya, sehingga kita mampu untuk 1 rakaat setengah juz, 10 halaman atau 5 lembar. Pada saat 2 rakaat kita mau ruku dan sujud serta mau tahiyat sudah 1 juz, setengah jam umpamanya. Sehingga pada saat malam yang penuh kemuliaan itu di mana Allah dekat dengan kita, kita mampu menghatamkan Al-Quran.